Halo para sobat sawit se-Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di channel Skimin Samahu. Oke sobat, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi ground disease atau biasa disebut dengan tajuk, dan dimana bentuknya ini ya patah-patah ya. Oke sobat, jadi ini dia pokoknya ya. Memang bentuknya melintir-melintir dan ada juga yang patah. Dan memang kebun om saya ini dekat dengan sarang walet juga ya. Ini termasuk pinggir jalan juga. Jadi untuk penyakit ini sangat menghambat pertumbuhan kelapa sawit kita ya. Jadi memang harus dibasmi supaya dia tumbuh lebih baik lagi dan tumbuh normal. Jadi tidak boleh kita biarkan. Jadi ground disease ini dia bukan faktor genetik ya. Jadi dia memang sebetulnya ini adalah penyakit, karena ini bisa disembuhkan. Kalau memang ini faktor genetik, tentu dia tidak bisa disembuhkan. Dan apa itu ground disease? Ya, crown disease itu diambil dari bahasa Inggris, di mana crown itu adalah mahkota, sedangkan disease itu adalah penyakit ya. Jadi dalam arti penyakit yang berada di mahkota. Jadi mahkota yang terdapat di kelapa sawit itu di pucuknya ataupun di tengah, di atas. Dan memang biasanya mahkota itu beradanya di atas ya. Jadi dia menyerang, penyakit yang menyerang pucuk atau atas. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, jadi untuk pelepah-pelepah yang patah ini tetap kita potong ya. Kemudian kita kasih garam, kita tabur garam supaya penyakitnya boleh sembuh. Oke, sekarang kita coba pangkas dulu ya. Oke, sekarang kita tabur garam ya. Jadi cukup satu bungkus saja. Jadi untuk cara aplikasinya, kita tabur saja di pucuk kelapa sawit kita yang sudah dipangkas, kemudian kita tabur di sekeliling pokok juga di tanahnya. Jadi di sini saya langsung taburkan saja ya. Jadi saya tidak larutkan dalam air. Kenapa saya langsung tabur? Supaya agak tahan lama ya. Dan untuk para sobat terserah mau pakai garam yang mana ya. Jadi sama saja. Yang penting garam dapur ya, bukan garam dunia. Oke, kenapa saya menggunakan garam? Karena saya sudah buktikan di kebun saya ya. Jadi garam ini sangat ampuh untuk mengatasi ground disease.
dimana ini adalah Crohn disease ini adalah penyakit ya, jadi dia bukan faktor genetik, bahwasanya dia bisa disembuhkan. Kalau dia faktor genetik tentu dia tidak bisa disembuhkan. Sementara ini beberapa kasus memang sering terjadi dan bisa dia dipulihkan atau disembuhkan penyakit yang seperti ini. Dan memang garam ini dia termasuk punya dua unsur hara ya, dan unsur hara yang terkandung dalam garam ini juga termasuk unsur hara mikro, dimana itu adalah unsur hara natrium dan klorin. Memang untuk fungsi garam ini juga bisa membunuh penyakit yang ada di buah ataupun di daun. Jadi memang manfaat garam ini sebenarnya ada 10, cuma jadi ada 3 yang dapat saya saring, yang dapat saya bagikan, itu mencegah bunga rontok sebelum waktunya. Jadi kalau di durian tentu ini bagus ya, dia mencegah bunga rontok, dan kemudian membuat buah menjadi manis. Itu fungsi garam, itu bisa ditaburkan di jeruk ataupun di buah jeruk yang masam. Jadi kalau kita taburkan dia bisa manis. Dan sementara itu di pohon sawit dia bisa mengobati penyakit yang ada pada buah dan pada daun. Dan pada buah itu biasanya buah yang hitam-hitam yang sudah membrondol, itu bisa diobati dengan menggunakan garam. Dan unsur hara yang terkandung dalam garam itu tadi itu adalah unsur hara natrium dan klorin, dimana unsur hara itu adalah unsur hara mikro, sangat berfungsi untuk tanaman kelapa sawit ya, dimana natrium ini adalah menggantikan unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, yakni kalium. Sementara unsur hara klorin ini dia sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Dan semoga ini bisa berhasil. Dan memang sebetulnya juga saya sudah pernah lakukan ini di kebun saya. Makanya om saya nyuruh dia basminya ini, karena om saya pun tidak ada di rumah juga. Memang ada dia lihat waktu itu dia patah-patah, sehingga dia suruh saya untuk basminya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam satu jiwa, salam budaya Indonesia.